Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik kawan semua, saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang tesis filsafat politik. Kali ini kita bicarakan tentang demokrasi. Ada beberapa buku saya kira yang penting untuk membicarakan demokrasi yang cukup berpengaruh di dunia ini. Yang pertama adalah buku ini, On Democracy, Robert Day. Buku ini cukup berpengaruh dan populer, ditulis oleh Robert Dahl atau Bob biasanya dipanggil, yang menjelaskan tentang demokrasi, khususnya demokrasi di Amerika. Itu buku yang pertama. Nah, buku yang kedua yang memotret tentang demokrasi hari ini adalah buku ini, How Democracy Die. Bagaimana demokrasi itu mati. Karena beberapa pengalaman dunia, demokrasi dianggap sudah mati secara perlahan bergeser kepada otoritarianisme. Nah, itu paling tidak buku yang akan kita diskusikan ke depan tentang demokrasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas demokrasi dalam perspektif Abdul Karim Soros. Nah, dalam buku On Demokrasi ini, Bob menyatakan bahwa demokrasi itu dibicarakan paling tidak sekitar 250 tahun belakangan ini. Jadi sebenarnya ide demokrasi adalah baru berusia 2 abad setengah. Pada zaman Yunani kuno, ya kita tahu demokrasi muncul setelah Renaissance atau abad pencerahan, Aufklärung, ketika terjadi rebirth, kelahiran kembali demokrasi Athena. Yang sebenarnya ide demokrasi dianggap sebagai mekanisme atau institusi yang lemah oleh para filosof. Plato, Aristoteles itu bernada minor ketika berbicara tentang demokrasi. Jadi ide demokrasi yang bermula dari tradisi politik masyarakat Athena pada zaman Yunani kuno itu sekitar abad mengalami puncak perkembangannya 5 sebelum Masehi. Nah, dalam konteks modern, demokrasi adalah manifestasi modern dan pencarian abadi manusia dalam menentang ketidakadilan dan menuntut keadilan. Demokrasi bisa dicapai oleh mereka yang sudah terbebas dari segala bentuk perbudakan. Kalau Soros misalnya menyatakan demokrasi didambakan oleh kita semua, tetapi dalam kenyataannya demokrasi tidak dapat dijangkau oleh semuanya. Demokrasi mensyaratkan tingkat tertentu pada perkembangan norma politik dan pemerintahan yang bergantung pada perkembangan ekonomi. Jadi agak sulit misalnya demokrasi dipraktekkan di masyarakat yang tidak terdidik, yang tingkat ekonominya sangat rendah atau melarat, yang juga tidak memegang teguh etik. Di tengah masyarakat yang seperti itu, demokrasi bisa berubah menjadi anarki. Nah, kita melihat misalnya fenomena ya demokrasi kita hari ini yang berwajah anarki.
Kita bisa mensaksikan dari tahun ke tahun pasca reformasi, demonstrasi, pergulatan untuk merumuskan kebijakan publik selalu diwarnai oleh anarki, oleh anarkistis, maksudnya adalah tindakan kekerasan. Mengapa? Karena ada faktor dominasi dalam menyusun kebijakan publik. Nah, memang dalam sepanjang sejarah konsep demokrasi sering disalahpahami dan disalahgunakan oleh rezim-rezim otoriter dan diktator militer, ya. Karena bagaimanapun diktator militer atau rezim otoriter itu membutuhkan legitimasi rakyat, butuh pengakuan, dukungan rakyat. Oleh karena itu, dalam sejarah demokrasi, ya, sering disalahgunakan oleh rezim-rezim otoriter. Di negeri kita pada masa Orde Baru, kita tahu bagaimana Orde Baru memangkas, membongsai partai-partai politik melalui fusi-fusi sesuai dengan aliran berpikir. Pada masa itu, yang aspirasi Islamisme dalam P3, nasionalisme, sosialisme, ya, dibongsai menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan satu peserta pemilu yang bukan partai politik, yaitu Golkar, golongan karya pada masa itu. Nah, partai itu tetap ada menyelenggarakan pemilu sampai Pak Harto terpilih 7 kali, ya, sebagai presiden dengan kebulatan tekad dan berkuasa selama 32 tahun. Padahal sebenarnya rezim yang berkuasa adalah rezim totaliter, ya. Tapi tetap menjadikan, ya, demokrasi sebagai alat untuk legitimasi politik, ya. Saya kira kita semua paham tentang demokrasi, ya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi, saya kira ya tentu pemerintahan, ya, berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, ya. The rule, ya, authority, the rule by the people, ya, itu intinya. Para teoritikus politik merumuskan the rule by the people. Nah, namun pada para filosof kontemporer, ya, sering menyatakan bahwa demokrasi bersifat antitesis terhadap kebebasan dan liberalisme. Ada beberapa tokoh misalnya seperti Hayek menganggap demokrasi sebagai kediktatoran mayoritas. Karena seringkali demokrasi diadukan dalam sebuah pemilu dan pemenangnya misalnya mayoritas, semena-mena merumuskan kebijakan. Sehingga tercipta apa yang disebut kediktatoran mayoritas. Itu pandangan Hayek, ahli ekonomi politik. Atau juga pandangan Robert Dahl tadi, atau John Stuart Mill misalnya, bahwa demokrasi adalah pemerintahan minoritas atas nama mayoritas. Sebenarnya dalam prakteknya demokrasi itu dikendalikan oligarki. Tapi oligarki itu menjalankan kekuasaannya atas nama mayoritas melalui proses mekanisme pemilu dan sebagainya. Oleh karena itu seringkali dalam realitas terjadi konflik antara kebijakan dan aspirasi, ya. Misalnya, ya, pilkada, ya, lalu disurvei bahwa 65% rakyat tidak setuju pilkada pada pandemi misalnya, tapi kebijakan itu mesti dijalankan karena otoritas untuk melahirkan kebijakan itu ada perwakilan. Termasuk juga mungkin undang-undang Omnibus Law sekarang ini terjadi, bagaimana perumusannya, tidak semua, ya, partisipasi publik itu terakomodasi sehingga terjadi
resistensi. Nah, inilah problematika di dalam demokrasi. Karena demokrasi adalah metode memerintah di suatu masyarakat maju, ya, itu adalah sebuah metode, ya, sebuah metode. Nah, Soros mengatakan demokrasi menarik begini. When I speak about democracy, is democracy as rejections of tyranny. In other words, my proposed democracy is an anti-tyranny theory. Jadi dia ketika berbicara tentang demokrasi adalah demokrasi sebagai penolakan atas tirani. Ya. Jadi demokrasi itu adalah teori anti-tirani, kata Soros. Ya. Teori anti-tirani. Soros meyakini bahwa demokrasi adalah penolakan terhadap tirani, dan dengan kata lain demokrasi adalah teori anti-tirani. Itulah definisinya tentang pandangan dia tentang demokrasi. Nah, perbedaan mendasar antara demokrasi dan tirani itu terletak pada sebuah rezim yang memerintah. Demokrasi adalah sebuah cara memerintah dalam kehidupan rakyat yang lebih mengedepankan hak daripada kewajiban dan menggunakan manajemen pemerintahan yang rendah tingkat kesalahannya. Jadi itu demokrasi itu pertama lebih mengedepankan hak daripada kewajiban dan manajemen pemerintahan yang rendah tingkat kesalahannya. Sedangkan pemerintahan tiran membebani rakyat dengan kewajiban dan memiliki manajemen pemerintahan yang tinggi tingkat kesalahannya. Itu dalam pandangan Soros. Dia mengatakan bahwa demokrasi is a way of governing right-oriented people. Jadi cara memerintah yang berorientasi pada hak, using a low error system of management. Cara memerintah yang lebih mengedepankan hak dan sistem manajemen yang tingkat errornya itu rendah. Jadi di dalam negara sebuah demokrasi berorientasi pada hak. Itu berbedanya kalau pada zaman tirani rakyat dibebani kewajiban yang di luar batas, lebih banyak berorientasi pada kewajiban. Salah satu bentuk kewajiban adalah upeti, pajak. Ya, negara tidak bisa dianggap demokratis kalau terlalu tinggi membebankan pajak kepada rakyat, dan dalam mengelola pemerintahan itu sistem manajemennya selalu tingkat kesalahannya itu terlalu tinggi. Ya, itulah demokratik. Dia mengatakan begini. Itu adalah otoriter. Despotic system have a high error system of management. Because a single individual makes all the decisions and because the people are deemed to have duties not right. Dia mengatakan bahwa sistem despotik atau sistem tirani memiliki sistem manajemen yang tinggi tingkat kesalahan. Karena seorang individu membuat semua keputusan. Jadi keputusan itu diserahkan kepada seorang individu. Dan karena rakyat dianggap hanya memiliki kewajiban semata. Jadi keputusan-keputusan politik, kebijakan negara hanya ditentukan oleh seorang individu. Dan rakyat hanya memiliki sekumpulan kewajiban, bukan hak. Nah, itulah perbedaan antara pemerintahan rezim yang demokratis dan rezim yang tiranik. Nah, rezim demokrasi ini adalah pemerintahan yang berorientasi kepada right-oriented people. Rakyat berorientasi pada hak rakyat. Dan tingkat manajemen kesalahan yang rendah. Sebaliknya, rezim tiranik, sistem manajemennya
tingkat kesalahannya tinggi dan berorientasi pada kewajiban. Saya kira ini definisi yang cukup membantu untuk membedakan kita menganalisis mana kategori rezim yang despotik dan rezim yang demokratis. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi segala hak rakyat dan menghindari kesalahan dalam manajemen pemerintahan, maka kekuasaan mesti dibatasi. Nah, oleh karena itu kita tidak menolak ya, mengapa muncul demokrasi adalah semangat untuk membatasi kekuasaan. Nah, dan untuk membatasi kekuasaan itu perlu ada metode untuk membatasi kekuasaan dan mekanisme rasional untuk melahirkan kebijakan. Nah, oleh karena itu Soros memandang bahwa demokrasi terdiri dari metode membatasi kekuasaan para pemimpin dan merasionalkan pertimbangan dan kebijakan mereka. Jadi kebijakan politik tidak bisa ditentukan semata-mata oleh voting di parlemen tanpa mengabaikan rasionalitas pertimbangan kebijakan itu. Nah, mengapa Hayek dan sebagainya misalnya itu tidak setuju bahwa bisa tercipta diktator mayoritas itu? Karena apabila kebijakan politik semata-mata ditentukan oleh aspirasi kekuatan mayoritas, nah ini berbahaya bagi demokrasi. Kekuasaan itu saya kira dalam konteks negara ya, sekarang kita berbicara demokrasi adalah negara bisa disebut demokratis, dia harus memiliki prerequisite ya. Nah, Soros mengungkapkan prasyarat minimal untuk demokrasi, bahwa demokrasi pada masyarakat sekuler ataupun demokrasi pada masyarakat agamis ya. Ya, ciri yang lain adalah sirkulasi kritik secara bebas ya, dan pers yang bebas ya. Karena pers yang bebas itu adalah paru-paru masyarakat. Tanpa kebebasan pers, maka demokrasi itu tidak ada. Nah, ini saya kira ini hampir berlaku di semua negara demokratis. Dan di Indonesia kita tahu salah satu agenda reformasi adalah kebebasan pers. Tapi dalam pengalaman kita sekarang pers itu tersandra ya, oleh kekuatan pemilik modal. Sehingga independensi pers sekarang tidak lagi sedang dipertanyakan karena pers mengabdi kepada pemilik modal. Lalu terakhir saya ingin menjelaskan pandangan Soros tentang demokrasi dalam konteks negara. Jadi, adalah selain kebebasan pers dalam konteks dan pemilihan umum yang bebas, itu cuma syarat sekunder saja sebenarnya. Syarat sekunder, ada kebebasan pers, ada pemilu yang bebas, itu bukan syarat utama di dalam demokrasi. Nah, syarat utama ya, untuk merealisasikan demokrasi adalah pembebasan manusia dari kebutuhan elementer hidupnya. Dalam kehidupan yang tak terpenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan, papan itu, sulit demokrasi diwujudkan. Nah, kalau kita melihat pengalaman negara kita dalam mempraktekkan demokrasi, kebebasan pers sudah ada. Pemilihan umum yang bebas juga sudah ada, tapi itu hanya syarat sekunder. Mengapa kita sekarang demokrasi kita berwajah seperti sekarang ini, padahal ada dua itu? Karena kebebasan pers ada, pemilihan yang bebas ada. Karena syarat utama untuk merealisasikan demokrasi itu yang hilang. Apa itu?
adalah pembebasan manusia dari kebutuhan elementer hidup. Nah, dalam demokrasi kehidupan rakyat yang sulit ya secara ekonomi, kebutuhan hidup itu semakin sulit lah, begitu. Sulit demokrasi itu bisa dikembangkan. Nah, salah satu terakhir dalam pandangan Abdul Soros, selain pada persoalan ekonomi, tingkat keekonomi yang cukup sejahtera untuk bisa demokrasi itu dipraktekkan, adalah independent judiciary, lembaga peradilan yang independen, baik secara struktural dan konstitusional. Nah, jadi lembaga peradilannya itu independen. Nah, kita menjadi sulit karena dalam melihat independensi dalam pengalaman praktek kita, baik pada masa Orde Baru dan pasca reformasi, bahwa independensi lembaga yudikatif itu sering dipertanyakan. Mengapa? Karena dalam desain konstitusional kita, lembaga-lembaga independen itu lahir dari rahim partai politik juga. Misalnya anggota Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga-lembaga yudikatif kecuali polisi dan tentara meskipun di bawah presiden. Nah, itulah yang membuat lembaga menjadi seringkali tidak independen dalam prakteknya. Seringkali kekuasaan melakukan intervensi terhadap lembaga peradilan itu. Nah, inilah problematik di dalam demokrasi. Jadi sebagai kesimpulan kita, bahwa demokrasi tidak bisa kita lihat hanya dari sisi adanya kebebasan pers dan pemilu yang bebas, yang fair, tetapi itu bukan syarat utama demokrasi. Bahwa demokrasi bisa direalisasikan pada masyarakat yang secara ekonomi sudah stabil dan adanya independensi judiciary, lembaga yudisial, lembaga yudikatif yang independen, baik secara desain konstitusional juga terhadap perilaku aparat penegak hukumnya. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.